Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lagi, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga di sore hari ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan pengertian kami Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami tentang firman-Mu dan kuatkan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita, yang mana di sore hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-18 dari Kitab Kejadian. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam episode ini saya mengambil satu judul, Taman Eden, Taman Kebahagiaan. Taman Eden, Taman Kebahagiaan. Di waktu lalu Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di Kejadian 2, kita melihat lebih detail tentang penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 4 dan seterusnya. Dan di sana kita bisa melihat informasi-informasi yang tidak terdapat di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan seterusnya. Salah satunya adalah ketika manusia dikatakan diciptakan dari debu tanah yang kemudian mendapat kehidupan setelah dihembusi oleh nafas hidup, dihembusi nafas hidup dari Allah. Atau dalam bahasa lain, ruah, ya roh yang dari Allah sehingga manusia itu hidup. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena siapakah kita manusia yang dikatakan debu tanah? Suatu saat debu akan kembali menjadi debu, tapi roh itu akan kembali kepada penciptanya, dikatakan oleh pengkhotbah. Dan itu pun kita syukuri Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menjadi manusia, kita hidup. Itu bukan karena sembarangan atau asal-asalan, tapi ada maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita secara umum maupun secara khusus, secara pribadi. Dan kita bisa mengertinya ketika kita belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Allah, sehingga kita dapat mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Sebabnya Bapak Ibu, kita patut terus merenungkan kebaikan Tuhan ini, mengingat kebaikan Tuhan ini, dan jangan sampai kita lupa akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Anugerah Tuhan juga yang tampak dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mau taat sampai mati di kayu salib, kemudian bangkit, ya. Artinya dia menebus setiap manusia berdosa, dijadikan milik kepunyaannya sendiri. Kita yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan mendapat satu jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia yang telah debu, tetapi dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur pada Tuhan, dan kemudian selanjutnya kalau kita melihat tentang Taman Eden, ya kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita akan melihat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Allah ketika dia bekerja, menciptakan segala sesuatu, kemudian selesai, kemudian dia membuat suatu taman. Ya. Kejadian pasal 2 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 mulai dari ayat yang ke-8. Kita lihat bersama-sama, saya buka ayatnya. Kejadian pasal 2 mulai ayat yang ke-8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sampai di sini kita baca, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke ayat 8 tadi, dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau kita melihat bahwa ada satu tempat yang namanya Eden, dan kemudian Tuhan membuat taman di sana, kemudian manusia ditempatkannya di taman tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini bisa kita bayangkan di dalam kehidupan kita bahwa taman itu adalah taman yang dibuat dengan sengaja oleh Tuhan bagi manusia. Kalau kita mengambil makna ini Bapak Ibu, bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatu sebenarnya dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan semua ciptaannya, riwayat langit dan bumi, penciptaan telah menjadi contoh bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu. Allah dikatakan oleh firman-Nya, lewat firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Salah satunya kita melihat ada satu tempat yang dinamakan Eden, dan kemudian di satu bagian di Eden tersebut Allah membuat taman. Untuk apa? Agar manusia ditempatkan di sana. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat ini, kita renungkan ini saja Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berurusan dengan setiap kehidupan kita, umat manusia. Tuhan dikatakan tidak lepas tangan, tetapi ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu di taman tersebut. Kemudian apa? Bukan hanya ditempatkan, tetapi juga dicukupi kebutuhannya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu bukan hanya ditempatkan di sana, tetapi dicukupi segala macam kebutuhannya. Ini yang kemudian menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Bagaimana kita pun sebagai umat Tuhan, dikatakan kita harus bersyukur bahwa Tuhan dikatakan menciptakan kita, itu bukan satu hal yang dengan sembarangan, tetapi dengan satu perencanaan. Dan kita ditempatkan dimanapun kita berada oleh Tuhan di dunia ini itu juga bukan satu kebetulan. Kalau kita melihat lebih lanjut Bapak Ibu, kalau secara kata Eden ini bisa bermakna kesenangan, pleasure ya, kebahagiaan. Dan kita melihat bahwa Allah mencukupi setiap kebutuhan manusia. Mau makan, sudah ada buah-buah pohon. Karena waktu itu kalau kita melihat di Kejadian 1 bahwa makanan manusia waktu itu adalah tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buah, dan lain sebagainya. Ada satu suasana penuh kebahagiaan, interaksi manusia, alam, binatang, dan semua di sana berhubungan dengan kebahagiaan. Kemudian ada sungai juga di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan itu mengalir dari Eden tersebut, mengalir
kemudian bercabang menjadi 4 sungai. Ada kebahagiaan, ada kesegaran, ada keindahan, ada kesenangan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi ini juga kemudian kita menjadi perenungan bahwa manusia seringkali juga dalam kebahagiaan justru dia bisa terjatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi ketika Tuhan kemudian memberikan petunjuk di dalamnya taman tersebut ada buah pengetahuan yang baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Nantinya kita melihat di kejadian 3 justru manusia jatuh dalam dosa. Di dalam taman yang penuh kebahagiaan dan penuh kesenangan. Dan kalau saya bayangkan tidak ada sekat pemisah antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat betapa bahagianya manusia di waktu itu. Kalau kita eh, sedikit melihat ya berbagai macam sumber tentang lokasi taman ini, ada yang menyebutnya di sekitar Timur Tengah, ya lokasinya karena berhubungan dengan sungai-sungai tadi, Sungai Tigris, kemudian Sungai Efrat. Kemudian ada juga yang menyebutnya di wilayah-wilayah yang mungkin berdekatan dengan Timur Tengah dan lain sebagainya. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita hanya terfokus dengan hal-hal tersebut ya. Maksudnya saya, kemudian kita pusing dengan wah nanti Taman Eden ini di mana ya lokasinya sebenarnya. Apakah sekarang masih ada dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab firman Tuhan ada beberapa peristiwa misalnya tentang air bah. Setelah peristiwa air bah Bapak Ibu Saudara sekalian ada berbagai macam perubahan di dataran bumi ini. Sehingga kemungkinan kita tidak bisa mengungkapkan secara pasti di mana lokasi taman tersebut di masa kini. Ya, kita bisa hanya menebak-nebak di daerah Irak, di daerah sekitaran Timur Tengah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita ambil dari eh, Taman Eden ini bahwa taman ini dipersiapkan Tuhan untuk manusia. Bahwa Tuhan melihat kebutuhan manusia. Tuhan dikatakan melihat apa yang diperlukan oleh manusia. Dan Tuhan mempersiapkan hal tersebut bagi manusia. Dan ada berbagai macam arti ya tafsir dari taman ini misalnya tadi tentang kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga yang mengartikan Eden hanya sebagai daratan ya daratan daratan biasa. Satu lokasi yang biasa yang itu dibuat Tuhan untuk manusia. Berbagai macam arti dan tafsir. Tetapi ini Bapak Ibu kita kemudian kembali lagi mengambil satu kesimpulan sederhana bahwa taman ini dibuat Tuhan untuk manusia, Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu, artinya sekali lagi bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap anak-anaknya. Tuhan memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat pengertian Eden tadi, ada kesenangan, ada kebahagiaan, dan coraknya Bapak Ibu ada apa? Keindahan di dalamnya. Keindahan, harmonis, satu sama yang lain, makhluk satu dengan yang lain, alam dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, binatang, semua dalam satu situasi yang harmonis. Nah, ini juga yang kita rindukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa dimanapun Tuhan menempatkan setiap kehidupan kita, ada satu keharmonisan, ada satu kesatuan antara kita dengan sesama dan juga dengan orang-orang di sekitar. Inilah juga yang dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu bahwa kerukunan misalnya. Kalau kita bicara tentang kerukunan ya, di Mazmur pasal yang ke-103, di sana dengan jelas bahkan ada lagunya ya Bapak Ibu. Mazmur pasal 103, di sana hanya 3 ayat 133. Mazmur 133 mulai ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ada kerukunan, ada keindahan, kerukunan, kesatuan. Di ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini kalau saya bayangkan kemudian seperti Taman Eden, di dalamnya ada satu sungai, ya. Kemudian dari taman itu mengalir ke 4 cabang, keluar ke 4 cabang. Bison, Gihon, Tigris, Efrat. Pengertian secara rohani ada satu kebahagiaan, ada satu kesenangan, ada satu keindahan yang mengalir keluar. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ini Bapak Ibu. Sehingga dalam kehidupan kita pun, di keluarga misalnya, ketika ada keharmonisan, bisa mengalir keluar. Kita yang bekerja, kita yang sekolah, juga menampakkan satu kesatuan, keindahan, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Karena apa? Sumbernya sudah di sana ada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Jika ada Kristus, dikatakan ada persatuan, ya kita baca saja di Filipi pasal yang kedua, misalnya. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apa yang saya tekankan di sini? Dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa merasakan suasana Eden dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi, hanya bisa terjadi ketika kita berada dalam Kristus Yesus, meneladani Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Hubungan antar keluarga, hubungan dengan orang-orang di sekitar. Ketika kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka bisa terjadi satu suasana penuh keharmonisan dan keindahan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah makna bagi kita sekarang, Taman Eden. Taman yang kemudian membawa kebahagiaan, kesenangan dalam kehidupan kita. Makna selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesenangan tersebut, bahwa kita perlu terus berhati-hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena selalu ada dikatakan godaan dari si jahat. Ya, itu yang membuat kita seringkali bisa lupa Tuhan, bisa kemudian melupakan bahwa semua yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan, merasa bahwa saya bisa melakukan ini, mendapat ini semua karena kehebatan saya. Seperti manusia, kita melihat mereka jatuh dalam dosa justru di Taman Eden. Bagi kita sekalian, makna Taman Eden bagi kita adalah Tuhan memperhatikan manusia. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan manusia. Tapi dalam kesenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan itu, mari kita juga melihat apa yang terjadi pada manusia bahwa mereka jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya kita perlu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita untuk kita terus kuat, kita terus berada dalam anugerah-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti, memahami, dan bisa melihat keindahan di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami bisa saling bersatu, saling merendahkan hati, sehingga terjadi kesatuan keharmonisan. Bukan sekedar keindahan yang terlihat dari luar Tuhan. Tapi ketika kami melihat Engkau, Tuhan Yesus Kristus, berada di dalam Engkau, menghidupi Tuhan, menghidupi Engkau, dan juga menghidupi firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus berada di dalam Engkau, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu
dan kami dapat merasakan suasana Eden itu dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dimanapun kami berada. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang menolong Tuhan, dalam apapun yang mereka pergumulkan, Engkau yang selalu hadir menjadi jawaban dan berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.